Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Faturosi dengan NIM 192410103021. Saya akan membahas tentang tugas struktur data yang ketujuh. Ya bisa dibilang ketujuh lah. Jadi di sini ada yang sedikit berbeda karena biasanya saya menggunakan PPT untuk menjelaskan, tapi di sini saya menggunakan VS Code atau text editor secara langsung. Ya, karena untuk materinya sendiri dan soalnya itu berada di text editornya ini. Jadi saya langsung download aja materinya sekalian untuk soal-soalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang linked list. Linked list sendiri yaitu sebuah apa ya? Digunakan untuk menyimpan koleksi linear dari data-data. Jadi datanya ini sendiri disebut dengan nodes ya, nodes gitu. Jadi nodes ini seperti kereta, teman-teman. Jadi dia itu ada banyak dan bertipe sama yang dihubungkan oleh sebuah pointer namanya gitu. Nah, setiap node-nya itu menunjuk ke node lainnya gitu. Jadi berderet kayak kereta gitu. Atau bisa dibilang lah sekumpulan nodes yang mempresentasikan sebuah sequential, karena yang tadi itu saling menunjuk dan dihubungkan oleh pointer. Di sini beda dengan array ya, karena array itu langsung didefinisikan di awal jadi bersifat tetap dan nggak fleksibel. Ya biasanya digunakan untuk ya data, tampungan data, dan ya untuk menyimpan data tetap lah. Sedangkan di linked list ini sendiri bisa di apa istilahnya, bisa diolah atau dimainin gitulah, karena lebih enak untuk di memorinya sendiri juga. Baik, ini bukan codingan saya yang awal ya, ini codingan untuk materinya, yaitu ada class node, yaitu selfnya itu datanya ada item dan ref ya. Dan ref ini isinya non. Untuk soalnya akan saya jelaskan di akhir karena ada di bawah ya. Jadi untuk di sini ada kelas linked list yang udah disediakan dengan materinya, yaitu initnya sendiri yaitu start node, yaitu awal yang bersifat nol atau non, kosong ya berarti. Lalu ada traverse list, yaitu metode ini digunakan untuk mengecek apakah list tersebut atau linked list ini kosong apa enggak, teman-teman. Jadi ini juga ada keterangannya. Jika self.start node adalah kosong, maka list tidak memiliki elemen atau list has no element. Dan jika ada, ya nanti bisa di print atau diakses gitu, diproses. Lalu di sini juga ada insert at start, jadi menambahkan nilai di awal node. Ada juga insert at end yang menambahkan di akhir node. Ada insert after item, yaitu menambahkan setelah item yang tadi, yang data di awal, yang di-declare di awal ini, self.item atau data. Ada juga di before item, yaitu sebelum data tadi, sebelum itemnya. Lalu ada index, ketika kita menambah insert at index, kita ingin menambahkan di bagian mana. Lalu ada delete at start, yaitu menghapus di awal nodes. Delete at end, yaitu menghapus di akhir. Get count untuk menghitung. Lalu ada search item untuk memilih atau mencari item yang diinginkan. Ada delete element by value, yaitu menghapus dengan mencari nilainya terlebih dahulu. Di sini saya tidak terlalu banyak menjelaskan karena itu sebenarnya materinya ya. Jadi di sini videonya bertujuan untuk menjelaskan tentang tugas ketujuhnya. Jadi saya tidak banyak membahas tentang materinya. Baik, untuk soal yang pertama, di sini buatlah metode untuk mencari banyaknya anggota sebuah linked list. Jadi di sini saya menggunakan def atau membuat function atau metode def banyaknya anggota, karena mencari banyaknya anggota. Self, apabila self start node itu berisi kosong, maka return-nya kosong juga.
Dan lalu di sini ada n untuk menampung variabel atau menjadi variabel dari start node tersebut apabila tidak kosong. Ya di sini udah disediain di atas juga ya yang node apabila kosong gitu. Jadi saya menggunakan itu aja. Lalu di sini banyak sama dengan 0 dan apabila n atau self node tersebut, node yang awal itu tidak kosong, maka banyaknya node ditambah dengan 1. Jadi menginkrementkan sebanyak 1. Dan di sini ada juga n sama dengan n.ref. Dan ketika sudah, maka return banyak dan incrementnya secara satu-satu. Gitu. Dan soal yang kedua, buatlah metode untuk menghitung jumlah sum semua bilangan di sebuah linked list. Di sini sama kayak yang nomor 1, cuma perbedaannya ada di sini, yaitu jumlah plus sama dengan n item. Jadi dia itu ditambahkan berdasarkan datanya. Mengapa demikian? Karena yang atas banyaknya anggota, yaitu berapa banyak sih anggota, sedangkan di sini adalah jumlah, yaitu penjumlahan dari semua anggota-anggotanya gitu. Perbedaannya di situ tapi cukup signifikan. Lalu di sini ada soal yang ketiga, yaitu buatlah metode untuk menyambung dua buah linked list menjadi sebuah linked list. Dan pengguna bisa menentukan susunannya apakah linked list 1, linked list 2, atau linked list 2, linked list 1. Jadi fungsinya sendiri saya membuat sambung self, yaitu parameternya sendiri linked list 2 dan ada urutan sama dengan 1. Jadi apabila urutan sama dengan 1, maka self-nya getTail. Jadi di belakang, ditambahkannya itu di belakang. Nah, di sini ada self-tail.ref sama dengan linked list 2 dan dot start node. Jadi di sini bisa menentukan apakah dia itu urutan yang pertama atau kedua. Dan untuk yang elite, apabila urutan sama dengan 2, yaitu urutan kedua, sama sebenarnya, tapi ya beda urutan aja. Jadi untuk menyambung ya sama kayak menambahkan. Jadi di sini ada linked list 2.getTail, di sini sama, terus self start node sama dengan linked list start node, seperti itu, sama kayak yang if yang ini, tapi beda di urutan aja, karena di sini kan pengguna dapat menentukan susunannya seperti itu. Jadi dia saya beri parameter urutan. Nah, di sini buatlah metode untuk menambah data ke linked list sedemikian hingga data yang ada di linked list dapat dalam kondisi terurut. Ini untuk soal yang nomor 4 ya. Jadi saya menggunakan function atau metode urut self, di mana ada variabel n sama dengan self.startNode. Ya sebenarnya sama kayak yang di atas karena berdasar materinya seperti itu. Lalu di sini apabila n tidak kosong, yaitu start node-nya tidak kosong, maka ada di sini ada variabel baru, yaitu m sama dengan n.ref. Dan apabila m-nya tidak kosong juga, maka di sini akan dibandingkan di mana n item sama m item itu lebih besar mana. Jadi apabila lebih besar n, maka kondisinya dibalik seperti itu. Hingga semuanya terselesaikan, hingga node-nya itu bisa dibilang semuanya udah diproses gitu. Maka return n-nya sendiri yang ini, n ref. Lalu yang soal yang terakhir, yaitu buatlah metode untuk membalik arah semua pointer di linked list. Pointer itu jadi penghubung antara satu nodes dengan nodes lainnya. Dan di sini saya membuat def membalik, ya semuanya pakai bahasa Indonesia ya, bisa dibilang ya. Di sini ada variabel n sama m. Jadi ini gimana ya, penjelasannya sama sih, cuma dibalik-balik aja. Jadi yang n jadi m dan m jadi n gitu, sehingga dari depan sampai akhir itu dibalik semuanya. Jadi nanti semisal link listnya 1, 2, 3, 4, 5 jadi 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Jadi apabila n ref sama dengan n ref, n.ref ya itu sama dengan m sama dengan n, dan seterusnya.
Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa juga bagi yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.